Halo guys, ketemu lagi sama saya di channel ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin udah bikin kalian gregetan di jalan truk odol, tapi tunggu dulu. Truk odol yang bikin jalan rusak ini ternyata nyimpan rahasia besar. Ada pihak yang diam-diam dapat cuan dari kekacauan logistik ini. Penasaran? Siapa? Dan bagaimana kamu bisa ikutan dapat untung dari situasi ini lewat pasar saham? Simak terus sampai akhir. Pertama, yuk kita bahas dulu apa sih sebenarnya truk odol ini? Odol atau over dimension overload ini adalah truk yang muatannya melebihi kapasitas yang diizinkan. Gak cuma beratnya yang over, tapi dimensinya juga sering dimodifikasi biar bisa ngangkut lebih banyak. Nah, kenapa sih sopir truk sampai terpaksa odol? Jawabannya simpel. Tekanan ekonomi, tarif angkut yang rendah, biaya operasional yang tinggi, ditambah lagi pungli yang merajalela. Para sopir ini seperti terjepit di antara dua batu keras. Bicara soal pungli, ini nih yang bikin masalah makin runyam. Bayangkan, hampir 20% biaya operasional bisa ludes cuma buat bayar biaya siluman di jalan. Efek dominonya, odol bikin jalan rusak, distribusi terganggu, dan ujung-ujungnya harga barang naik. Yang rugi siapa? Ya kita semua. Pemerintah sebenarnya udah mulai serius nih buat memberantas odol. Target mereka bahkan zero odol dalam beberapa tahun ke depan. Tapi ada catch-nya. Kalau pungli masih merajalela, sopir tetap bakal kesulitan. Solusinya harus komprehensif. Berantas odol, hapus pungli, dan benahi sistem tarif angkutan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Ternyata, masalah odol ini punya dampak langsung ke beberapa saham di bursa. Pertama, ada Asito atau Astra International. Logistik yang kacau bikin distribusi alat berat mereka terhambat. Tapi kalau odol dan pungli bisa diberantas, distribusi bakal lebih efisien dan potensi salesnya bisa naik signifikan. Kedua, JSMRA atau Jasa Marga. Mereka yang paling kena dampak langsung dari kerusakan jalan. Tapi begitu sistem logistik membaik, beban maintenance mereka bakal turun dan margin profit bisa lebih tebal. Yang ketiga, ada SMDR atau Samudra Indonesia. Mereka punya bisnis tracking dan pelabuhan. Kalau logistik lancar, throughput pelabuhan naik, dan kinerja keuangan pasti ikutan naik dong. Ini yang bikin saya excited. Sektor logistik yang lagi berbenah ini sebenarnya peluang investasi yang belum banyak dilirik. Pasar belum sepenuhnya menghargai potensi dari reformasi logistik ini. Ini momen yang tepat buat nangkep peluang sebelum pasar sadar sepenuhnya. Jadi intinya, kalau Indonesia benar-benar serius membereskan masalah odol dan pungli, ini bukan cuma kabar baik buat para sopir truk, tapi juga peluang emas buat kamu sebagai investor yang jeli. Gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman langsung soal odol atau punya saham di sektor logistik? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng biar nggak ketinggalan insight-insight investasi menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.